Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilul Safinita. Saya berasal dari kelas 29. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan bersama anggota saya Firza Mahmudiyah. saya Putri Putri. Yuk simak videonya. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia. Sampah seringkali mengacu kepada material yang tidak bermanfaat bagi manusia. Peningkatan jumlah penduduk setara dengan peningkatan jumlah konsumsi sehingga sampah yang dihasilkan akan sangat banyak. Maka dari itu kita perlu mensosialisasikan tentang pentingnya mengolah sampah kepada masyarakat yang dimulai dari lingkungan keluarga. Karena sampah rumah tangga merupakan salah satu penghasil sampah terbesar dari timbunan sampah di Indonesia. Pada tahun 2021, berdasarkan data Direktorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat sekitar 23 juta ton timbunan sampah rumah tangga. Dengan mengolah sampah, kita bisa mengurangi dampak buruk sampah dan mengurangi pencemaran lingkungan demi masa depan. Persalahan yang kami ambil adalah sampah bisa memberikan efek buruk bagi makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Sampah juga bisa membuat penyakit yang timbul pada makhluk hidup. Sampah dapat ditemukan di sekitar lingkungan. Contohnya, sampah ada dua, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik, jika tidak dikelola, akan mengeluarkan bau dan bisa menimbulkan penyakit. Sedangkan sampah anorganik, itu terurai sangat lama. Jika tidak dikelola, bisa menimbulkan efek buruk pada lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Bapak. Nah, di sini saya akan mewawancarai seputar tentang sampah. Baik Bapak, izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama, apa saja jenis-jenis sampah yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar? Secara besar ada dua, sampah organik dan sampah anorganik gitu. Organik nanti kan dari bahan-bahan organik seperti sisa tanaman, sisa sayuran dan sebagainya. Sampah organik ya, sampah selain itu. Untuk pertanyaan kedua Bapak, apa dampak dari sampah? Sampah kalau yang tidak dikelola kan memberikan efek buruk bagi lingkungan ya. Sampah itu kan memang ditimbulkan dari sisa aktivitas kehidupan manusia kan, artinya selama seseorang hidup pasti akan menimbulkan sampah. Nah, sampah jadi dua, ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik kalau tidak dikelola bisa menimbulkan bau, kemudian mengundang vektor penyakit dan binatang gitu. Sampah anorganik kalau tidak dikelola nanti akan mencemari lingkungan karena dia akan terurainya sangat lama dan membuat nanti entah mungkin nanti merusak tanah dengan mikroplastik dan sebagainya gitu. Artinya kedua-duanya kalau tidak dikelola dengan baik maka akan memberikan efek yang buruk bagi lingkungan sekitar gitu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan ketiga akan ditanyakan oleh Hilwa. Baik Bapak, saya lanjutkan pertanyaannya. Apakah Bapak memisahkan sampah-sampah yang ada di rumah Bapak? Ya, sering besar kami memisahkannya. Kalau yang organik kami pilah dengan yang anorganik tadi. Yang organik kami pilah di belakang dibikin bikin kompos gitu ya. Oke, alat komposter namanya untuk mempermudah penguraian. Nah, yang anorganik tadi ada gas plastik, gas popok dan sebagainya. Kami nanti tempatkan di tempat sampah di depan yang akan nanti diangkut oleh petugas sampah. Baik, sekian pertanyaan dari saya dan teman saya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Solusinya, masyarakat dapat menerapkan 4R, yaitu reduce, mengurangi, recycle, memakai kembali, recycle, mendaur ulang, dan replace, mengganti, agar pengurangan produk-produk samping yang berbahaya
mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbah yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Solusi yang kedua adalah memakai tote bag saat ingin berbelanja di supermarket daripada memakai plastik yang disediakan dari supermarket tersebut. Dan solusi yang terakhir adalah memilah antara sampah organik dan sampah anorganik supaya sampah yang organik dapat menjadi pupuk dan sampah anorganik dapat menjadi barang yang ekonomis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tentang sampah di sekitar kita bahwa sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, dan lain sebagainya. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkus makanan, botol, kertas, dan lain sebagainya. Sementara sampah plastik tidak dapat dibuang begitu saja ke tanah karena dibutuhkan waktu 1000 tahun untuk mengurai. Karena proses sampah ini sangat lama sekali. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Seperti yang kita ketahui, pada wawancara tersebut dikatakan pada satu keluarga bahwa mereka memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganiknya. Video dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!